Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pick card trading seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading, jadi energinya bisa resonate, bisa tidak. Itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate, ya berarti energinya memang untuk kalian. Dan jika dirasa tidak resonate, maka jangan terlalu dipaksakan. Berarti energinya untuk orang lain, jadi bukan untuk kalian ya. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun semua hasil readingan kali ini jangan ditelan bulat-bulat, itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita ambil saja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih bagus lagi. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pick card trading kali ini, alangkah baiknya teman-teman semuanya sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan sehingga hasilnya pun juga biar bisa resonate sama kalian dan energinya juga biar bisa klop ya. Nah, buat teman-teman semuanya untuk di tema video kali ini yaitu apa yang dia harapkan pada hubungan ini. Nah, jadi buat teman-teman semuanya yang merasa penasaran, tetap terus ikuti pick a card trading kali ini. Jangan di skip-skip videonya biar kalian semuanya paham langkah awal hingga akhir kita melakukan pick a card trading kali ini. Oke? Nggak usah lama-lama lagi, langsung saja. Seperti biasanya untuk kartu card opening atau kartu pembukaan, Clarissa menggunakan kartu Oracle. Sebentar, kita ambil terlebih dahulu. Oke, kartu oracle-nya seperti ini. Dan dimana nanti ya ketika Clarissa menshuffle kartunya seperti ini, teman-teman sebisa mungkin fokuskan pada tema video kali ini, yaitu apa yang dia harapkan pada hubungan ini. Oke, langsung saja Clarissa shuffle. Apa yang dia harapkan pada hubungan ini. Oke. Oke, teman-teman semuanya, sekarang akan aku buat capture terlebih dahulu. Oke. Oke, teman-teman semuanya, di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu. Dan dimana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi teman-teman pilih saja gambar mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Atau jika dirasa kalian benar-benar bingung, kalian bisa pilih saja gambar mana yang menurut kalian itu bagus. Dan karena ini sifatnya juga general reading, jadi teman-teman bisa memilih lebih dari satu pilihan pile. Misalnya saja teman-teman memilih kartu nomor 3, teman-teman juga bisa memilih kartu nomor 2 ataupun nomor 1. Sah-sah saja karena general reading, fun reading. Dan buat teman-teman semuanya yang membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, kalian tidak usah terlalu buru-buru karena kalian bisa pause video kali ini sampai kalian bisa memilih pilihan mana kartu yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Dan buat teman-teman semuanya yang sudah memiliki pilihan kartu, sekarang saatnya Clarissa reading dari urutan kartu yang pertama terlebih dahulu. Untuk pilihan pair yang ketiga, yang kedua kita singkirkan terlebih dahulu karena kita akan berfokus, kita fokuskan energi kita pada pilihan pair yang pertama. Oke? Beri waktu Clarissa sejenak untuk Clarissa membuka energi.
Semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pick a card trading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading. Jadi energinya bisa resonate, bisa tidak, itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate, berarti otomatis energinya memang benar untuk kalian. Dan apabila tidak resonate, maka jangan terlalu dipaksakan, berarti energinya untuk orang lain, jadi bukan untuk kalian. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun semua hasil readingan kali ini, jangan ditelan bulat-bulat, itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita ambil saja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih bagus lagi. Nah, sebelum kita melanjutkan lagi ke pick a card trading kali ini, alangkah baiknya teman-teman semuanya sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa, minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan sehingga hasilnya juga biar bisa resonate sama kalian dan energinya juga biar bisa klop ya. Nah, untuk di tema video kali ini adalah apa yang dia harapkan pada hubungan ini. Nah, jadi buat teman-teman semuanya yang merasa penasaran, tetap terus ikuti pick a card trading kali ini. Jangan di skip-skip videonya, biar kalian semuanya juga paham langkah awal hingga akhir kita melakukan pick a card trading kali ini. Nah, seperti biasanya untuk kartu pembukaan, Clarissa menggunakan kartu oracle seperti ini. Dan dimana nanti ya ketika Clarissa menshuffle kartunya, teman-teman sebisa mungkin fokuskan pada tema video kali ini, yaitu apa yang dia harapkan pada hubungan ini. Oke? Jadi tidak perlu lama-lama lagi, sekarang saatnya akan Clarissa shuffle. Oke. Kita shuffle dulu kartunya. Oke, kartunya terbuka satu. Oke, sebentar akan Clarissa buat capture ya. Ini kita singkirkan terlebih dahulu. Sebentar. Nah, oke teman-teman semuanya, di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu. Dan dimana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi teman-teman, pilih saja gambar mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Atau jika dirasa kalian masih benar-benar bingung, kalian bisa pilih saja gambar mana yang menurut kalian bagus. Karena ini sifatnya juga general reading, jadi teman-teman semuanya bisa memilih lebih dari satu pilihan pile. Misalnya saja teman-teman memilih kartu nomor 3, teman-teman juga bisa memilih pilihan pile nomor 2 ataupun nomor 1. Sah-sah saja karena general reading, fun reading. Dan buat teman-teman semuanya yang sekiranya membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, teman-teman tidak perlu buru-buru karena kalian bisa pause video kali ini sampai kalian bisa benar-benar yakin akan mendapatkan pilihan kartu mana yang menurut kalian sesuai dengan isi hati kalian.
Dan buat teman-teman semuanya yang sekiranya sudah mendapatkan pilihan file, sekarang saatnya Clarissa reading dari urutan kartu yang pertama. Untuk pilihan file yang ketiga dan kedua kita singkirkan terlebih dahulu, karena kita akan memfokuskan energi kita pada pilihan file yang pertama. Oke? Beri waktu Clarissa sejenak untuk Clarissa membuka energinya. Oke, sesuai dengan tema dan judul deskripsi kali ini, yaitu apa yang dia harapkan pada hubungan ini. Untuk teman-teman yang memilih pilihan file yang pertama, harapan dia adalah bisa menyatukan hati antara kamu dan dia. Dan tentunya untuk tujuan apa sih menyatukan hati? Ya biar kedepannya setelah kan orang ini ingin menyatukan hati, kemudian harapan dia yaitu ingin mengikat kamu dalam tali ikatan, tali pernikahan, atau mungkin setidaknya walaupun bukan tali ikatan pernikahan, setidaknya ke jenjang yang lebih serius. Karena kan intinya tanpa disatukan hati gitu, semuanya kan tidak akan berjalan mulus. Jadi untuk orang yang di harapan satu ini, yang saya lihat harapan dia itu pengen pendekatan hati terlebih dahulu, ingin menyatukan hati, karena juga tidak mudah gitu menyatukan dua perbedaan hati yang menjadi satu. Pasti ada bentrok, pasti juga ada ketidakstabilan, emosi, saling membesarkan ego satu sama lain, itu pasti gitu. Dan yang saya lihat harapan orang ini ke depannya itu benar-benar ingin gitu saling beradaptasi. Dia memahami hati kamu dan kamu memahami hati dia. Karena yang saya lihat gitu ya, orang ini pernah merasakan ketidakstabilan dalam suatu hubungan, yang artinya pernah mengalami ketidakimbangan di dalam hubungan. Mungkin dia berusaha mengalah, tapi yang satu egonya terlalu besar sehingga ya dia tetap memperjuangkan hubungan ini sampai benar-benar bisa membaik. Tapi apa yang dia dapatkan ternyata malah terjadi suatu pertengkaran, pertingkaian, percekcokan, bahkan sampai berujung kepada berakhirnya hubungan gitu. Makanya orang ini tuh tidak ingin terlalu buru-buru dalam menjalin hubungan. Jadi benar-benar orang ini ingin beradaptasi terlebih dahulu gitu. Nggak semata-mata langsung kenal kamu 1, 2, 3, 4 minggu langsung jadian. Tidak, benar-benar orang ini yang saya lihat ingin menyatukan hati terlebih dahulu, dalam artian tuh beradaptasi gitu. Dia ingin mengetahui sisi terdalam kamu terlebih dahulu, dan harapan dia gitu kamu juga mampu menyelami sisi terdalam dia. Nah dari situ kan nanti kalian bisa menyimpulkan gitu. Jadi kayak bagaimana sih karakter pasangan saya gitu, apa sih yang dia mau dari pasangan saya. Harapan dia itu seperti itu, dan orang ini juga tidak ingin gitu intinya hubungan itu terlalu dibuat pusing. Karena yang saya lihat orang ini tuh tipe orang yang simple tapi serius. Begitu pula kamu gitu. Kamu itu karakternya sama imbang sama dia, yang artinya kamu itu tidak terlalu suka hubungan yang berbelit-belit, terlalu menggebu-gebu. Tapi faktanya tidak ada. Lebih baik ya sudah gitu, kita nikmati proses yang terjadi saat ini dan kita resapi gitu. Kita resapi juga kita perbaiki gitu. Kurangnya saya di mana, kurangnya kamu di mana, lebihnya saya apa, lebihnya kamu apa. Dan di situ nantinya akan di mix gitu, bener-bener ya saling melengkapi intinya gitu. Jadi bener-bener yang kayak misalnya kamu ada kurangnya, dia memberikan kelebihan dia untuk melengkapi kekurangan kamu. Begitu juga sebaliknya. Itu sih harapan dia. Terus juga di sini sih energi orang ini tuh bagus yang saya lihat, karena orang ini tuh stabil, yang artinya ya tipe orang yang stabil itu bagus ya, dalam artian tuh ketika orang ini kenal kamu dari awal, ya akhirnya itu sama, bukan yang malah biasanya itu kamu pernah sih gitu kenal dengan seseorang yang awalnya serius tapi endingnya busuk gitu. Kalau yang saya lihat orang ini sih tidak gitu. Orang ini lebih ke ya yang kenal dengan kamu pada saat awal perhatian apa gitu. Ya mungkin ya kedepannya orang ini akan jauh lebih serius gitu. Bukan malah seperti masa lalu kamu gitu. Di awal sebelum kamu jadian ya sudah gitu, semua intinya tuh diberikan perhatian, bahkan tiap menit itu selalu nge-WA kamu. Tapi setelah jadian dan mendapatkan apa yang dia mau gitu, dia cuek, berubah, dan tiba-tiba meninggalkan kamu. Dan orang ini
Maaf, bukan tipe orang yang seperti itu. Orang ini orang yang baik. Jadi benar-benar harus kalian jaga gitu. Dijaga apa sih gitu? Ya, rasa kepercayaan yang sudah dia berikan terhadap kamu. Karena yang saya lihat orang ini juga ada sisi kelemahannya sih gitu. Si kelemahannya itu apabila ya dia sudah memberikan kepercayaan sama kamu, tapi kepercayaan yang dia berikan kamu hianati. Orang ini tipe orang yang benar-benar kalau misalnya ya sudah gitu. Apabila kamu tidak bisa diajak serius, ya lebih baik end aja gitu. Orangnya simpel gitu, seperti yang saya bilang, orangnya serius tapi simpel gitu. Jadi nggak ingin sih terlalu berbelit-belit gitu. Terus coba di sini Clarissa lihat. Knight of Pentacle. Di sini yang saya lihat karena ada kartu Knight of Pentacle yang artinya ya apabila kamu dapat membuat nyaman seseorang ini gitu. Orang ini tuh apa sih yang akan dia lakukan? Ya dia akan lebih memberikan semua hati dia untuk kamu. Jadi seperti itu. Apabila kamu ininya tuh gini. Apabila kamu mampu mencintai dia setulus hati, ya maka cinta dia akan lebih besar daripada kamu mencintai dia. Dan orang ini yang saya lihat apabila sudah benar-benar merasa nyaman gitu, ya dia akan memberikan semua hati dia untuk kamu. Begitu pula juga kamu kan sifatnya juga seperti itu. Terus jika dilihat di sini ada kartu Four of Pentacle dan orang ini yang saya lihat, orang ini tuh tipe orang yang setia, apalagi dia sudah merasa cocok, sudah merasa fair, sudah merasa klop gitu ya. Maka yang saya lihat ya orang ini energinya itu bener-bener takut kehilangan kamu, bener-bener tidak ingin ditinggalkan kamu gitu. Karena yang saya lihat ya dia sudah merasa cocok gitu. Bahwa ya kamu inilah yang nantinya ini akan saya perjuangkan untuk satu tujuan, yaitu bisa bersatu dalam ikatan tali pernikahan. Terus kemudian di sini memang sih untuk energi orang ini kamu juga jangan heran, dan kamu juga saya bisa berharap kamu juga bisa memahami bagaimana karakteristik dia. Karena yang saya lihat dari kartunya ya orang ini terlihat sih dari segi perwatakan tuh terlihat dingin, terlihat cuek, tapi untuk literally ya orang ini yang saya lihat mampu mencintai pasangannya sepenuh hati, dan bisa dibilang orang ini setia daripada orang yang saya lihat itu terlalu intinya terlalu ramah gitu. Ya bisa saja orangnya itu ramah sama siapapun gitu, dan bisa saja orangnya itu bisa memberikan semua hati dia untuk orang lain. Kalau orang ini benar-benar orangnya cuek, terus juga orangnya sih, tapi walaupun cuek kan kita acungi sisi positifnya, yaitu dia cuek ke siapapun kecuali terhadap pasangannya. Dan orang ini tidak sembarangan memberikan hati dia, memberikan kenyamanan pada orang lain, karena dia sudah merasa gitu, dia sudah merasa memiliki seseorang yang dia perjuangkan. Terus juga di sini orangnya bukan tipe orang yang ceroboh, sembrono. Orang ini yang saya lihat orang yang benar-benar setiap langkah apapun yang dia ambil itu selalu dia pertimbangkan terlebih dahulu. Selalu dia pikirkan bibit bebet bobotnya gitu. Apabila saya mengambil A, apa dampaknya nanti, apa untungnya nanti. Apabila saya mengambil B gitu, dampaknya nanti apa, untungnya apa. Jadi benar-benar orang ini tuh penuh perhitungan. Jadi apabila orang ini memilih kamu, ya sejatinya kamu adalah masuk dalam kategori orang yang bagus gitu loh. Karena nggak semua orang bisa ngedapetin hatinya, dan ini yang patut diacungi jempol adalah keinginan dia untuk mendapatkan hati kamu, yang artinya ya kamu orang yang spesial gitu loh, orang yang bener-bener intinya ya spesial gitu loh. Karena intinya kan nggak semua orang bisa memasuki relung hati dia, dan orang ini yang memaksa kamu untuk memasuki relung hatinya. Jadi seperti itu.
Terus di sini ada kartu Ace of Cup. Kayaknya akan ada misalnya ya, yang saya lihat orang ini tuh akan ada pencapaian itu yang akan dia capai. Mungkin dalam waktu dekat. Misalnya saja orang ini ingin meminta diri kamu untuk menjadi pendamping hidup, ya mungkin tidak akan lama lagi kamu dan dia bisa bersatu dalam ikatan tali pernikahan. Tapi misalnya gitu ya, ada hal pencapaian lain yang ingin kalian dapatkan gitu. Ya mungkin hal itu dulu yang akan kalian dapatkan gitu. Tapi secara energi dari kartunya yang saya ambil ini tuh lebih ke kayak gini loh. Saya paham gitu, harapan orang ini mungkin ingin memiliki kamu seutuhnya, tapi untuk saat ini kan mungkin belum bisa. Mungkin terhalang sama mungkin Covid ini, atau mungkin orang ini sedang ada keperluan lain yang harus dia selesaikan gitu. Jadi kan terhalang. Tapi saya percaya bahwa dalam waktu dekat ini gitu, apa yang menjadi harapan dia yaitu bisa memiliki kamu seutuhnya itu akan segera terwujud. Cuman ya kamu harus sabar terlebih dahulu gitu. Semuanya tidak bisa dilakukan secara instan. Terus juga saya lihat juga untuk versi di sini ada kartu Ten of Swords yang artinya ya orang ini tidak ingin membuat luka hati di dalam diri kamu. Yang artinya ya orang ini akan selalu menjaga diri kamu, selalu menjaga perasaanmu, karena basically orang ini tuh tidak ingin menyakiti hati pasangannya, apalagi meninggalkan bekas luka terhadap pasangannya. Karena yang saya lihat orang ini paham betul gitu, kamu pernah merasakan apa dan kamu pernah disakiti seperti apa. Jadi orang ini ya intinya tidak ingin membuat kamu terluka. Terus juga di sini ada kartu Strength yang artinya mungkin sih kamu merasa bahwa orang ini sepertinya ketegasannya itu masih belum muncul. Tapi saya yakin apabila orang ini sudah benar-benar membina rumah tangga pada nantinya gitu, ya orang ini pasti akan muncul sisi tegasnya itu secara natural, tanpa kamu suruh, tanpa kamu paksa. Ya mungkin sih kamu menganggap saat ini mungkin sisi ya dia tegas gitu, tapi masih tegasnya itu masih belum sepenuhnya. Tapi saya yakin apabila orang ini mungkin sudah benar-benar ke jenjang yang lebih serius gitu, ya kamu akan tahu dan akan merasa kaget gitu, bagaimana orang ini tuh benar-benar, intinya bagaimana orang itu benar-benar ketegasannya itu muncul. Terus juga di sini terlihat ya dari kartunya, orangnya selalu memandang positif diri kamu, yang artinya ya orang ini tuh tidak pernah memandang buruk kamu, yang artinya ya masa depan dia tuh sangat cerah. Banyak hal yang ingin dia lakukan bersama kamu. Mungkin ingin segera menikah dengan kamu, memiliki momongan dari kamu, atau mungkin dan lain-lain gitu. Karena yang saya lihat banyak harapan dan pencapaian yang dia inginkan. Terus juga di sini ada kartu Knight of Wands, ada seorang raja sambil membawa tongkat, yang artinya ya orang ini tuh sangat berharap gitu ya, dia ini menjadi pendamping kamu gitu. Dan di sini yang saya lihat ya walaupun dia berharap seperti itu sama kamu, cuman ya kamu, saran saya sih jangan terlalu baper terlebih dahulu gitu. Ya lebih baik dilihat aja sisi kedepannya nih orang itu seperti apa. Apabila ini orang memang kedepannya itu benar-benar mau menunjukkan
sisi perjuangan yang begitu besar, ya kamu boleh menaruh harapan sama dia. Tapi apabila orang ini masih belum menunjukkan harapan yang begitu besar gitu, ya lebih baik ditahan aja terlebih dahulu gitu loh, sampai benar-benar orang ini menunjukkan bagaimana rasa sisi ketegasan dia terhadap kamu. Terus juga di sini ada kartu Seven of Cup yang artinya ya di dalam hidup ini tuh banyak pilihan gitu, dan termasuk orang ini memilih kamu yang artinya ya kamu itu adalah orang yang spesial gitu. Karena yang saya lihat juga banyak loh sebenarnya itu orang yang intinya istilahnya tuh yang lebih daripada kamu. Tapi entah mengapa gitu, orang ini tuh lebih tertarik energinya untuk mengenal kamu lebih dalam lagi gitu. Yang artinya kan kamu bukan sembarang orang gitu. Kamu orang yang paling spesial, orang yang paling bagus di mata dia, dan itu wajib kamu pertahankan. Jadi apabila kamu sudah intinya sudah mendapatkan nilai plus di mata dia gitu, ya kamu kalau bisa menjaga gitu poin plus kamu itu. Jangan sampai kamu menjadi pribadi yang lebih negatif. Kalau bisa semakin lama itu semakin positif, biar ya dia semakin betah sama kamu dan ingin setiap hari itu semakin sayang dan melindungi kamu. Terus gift from God, spiritual understanding, moon cycles, di sini yang saya lihat ya sepertinya orang ini tuh akan memberikan sesuatu hal, kejutan yang paling spesial dalam waktu dekat ini. Dan ya maksudnya tuh kejutan spesial itu bukan berupa barang mewah, barang berharga, bukan. Mungkin ya orang ini akan memberikan sesuatu hal, momen terindah di dalam hidup kamu yang belum pernah kamu rasakan, dan kamu sepertinya itu akan merasakan bahagia. Benar-benar kamu adalah orang yang paling dihargai dan orang yang paling disayang di mata dia. Terus juga harapan dia adalah ya kayak orang ini tuh bener-bener berharap sama kamu, biar ya semakin lama kamu semakin mencintai dia, semakin lama iman kamu juga semakin tebal gitu. Karena yang saya lihat orang ini tuh juga mampu memberikan contoh spirit yang bagus terhadap diri kamu. Terus juga di sini dia juga berharap terhadap diri kamu itu biar kamu bisa, ya dia paham sih saat ini kamu juga orangnya dewasa, cuman harapan dia itu ingin kamu itu semakin hari tambah dewasa gitu. Biar apa gitu, ya otomatis namanya nantinya menjalin hubungan rumah tangga itu kan nggak mungkin semakin lama itu semakin ke kanak-kanak. Yang jelas justru kita berdua ini nantinya ini kayak bener-bener dituntun gitu loh, dituntun untuk bagaimana intinya menghilangkan sisi kekanak-kanakan masing-masing gitu. Karena kan mungkin kedepannya kan akan dihadapkan sama sebuah intinya anak gitu ya, atau titipan dari Tuhan. Dan tentunya kan sebagai orang tua itu harus bisa mencontohkan yang baik terhadap anaknya gitu loh. Jadi kayak dia tuh berharap biar semakin hari semakin dewasa. Terus juga di sini ada kartu creative rating, ya dia juga berharap terhadap diri kamu untuk saat ini kamu lebih bisa bersabar terlebih dahulu. Bersabar karena apa gitu ya, bersabar karena ya maksudnya tuh tunggu gitu sampai saat momen itu tiba, dimana nanti kamu yang paling menjadi orang yang paling bahagia gitu, orang yang paling benar-benar disayang gitu. Dan di sini ada kartu sensitivity. Sebentar. Mungkin di sini sepertinya kamu memandang ya bahwa orang itu sepertinya kayaknya orangnya nggak pekaan sih atau nggak peka-peka gitu, tapi percaya gitu orang itu sebenarnya peka kok gitu. Apa yang kamu rasakan, apa yang maksudnya itu kamu inginkan, orang ini tahu betul gitu. Ya walaupun kamu sih menilai gitu kayaknya nggak mungkin tuh nih orang gampang peka, paham tentang perasaan pasangannya atau bagaimana. Ya tapi inilah faktanya gitu. Yang saya lihat orang ini tuh walaupun dia terlihat cuek, tapi orangnya itu sangat peka gitu loh, sangat peka, dan maksudnya itu tahu gitu apa keinginan
pasangan dia, apa harapan pasangan dia, dia tuh tahu gitu. Oke, lanjut lagi untuk teman-teman semuanya yang memilih kartu selanjutnya, yaitu kartu yang nomor 2. Oke, beri waktu Clarissa sejenak untuk Clarissa membuka energi. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi apa yang diharapkan pada hubungan ini. Kalau yang saya lihat sih, harapan orang ini adalah memperbaiki diri masing-masing. Karena yang saya lihat, ya sepertinya kamu juga merasa bahwa hubungan ini sepertinya semakin lama itu semakin kurang bagus. Karena mungkin salah satunya nggak ada yang mau mengalah satu sama lain, saling membesarkan ego satu sama lain. Intinya itu mudah emosian, bahkan lebih mendahulukan emosi daripada berpikir. Dan yang kayak apa sih yang diharapkan pada hubungan ini gitu? Orang itu berharap ya biar kedepannya ini orang ini tidak menyudutkan siapapun dan tidak menyalahkan siapapun. Yang saya lihat ini atas dasar kesadaran dari diri masing-masing gitu. Yang artinya orang ini tuh berharap biar apa yang negatif yang telah terjadi, biar kita berdua ini bisa sama-sama memperbaiki. Misalnya, ya dia menyadari bahwa dia itu egonya itu terlalu besar, ingin menang sendiri juga besar, bahkan bisa dibilang gitu, orang itu orang yang kurang bagus lah gitu. Dan kamu juga selalu dibuat sedih olehnya. Tapi, ya harapan orang ini yang saya lihat, dia harus bisa menjinakkan diri dia sendiri gitu, menjinakkan sisi keras dia, menjinakkan sisi ego dia, menjinakkan sisi hati yang bener-bener yang kayak nih orang sudah intinya tuh nggak mau mendengarkan perkataan orang lain dan maunya itu selalu menang sendiri. Dan kayaknya orang ini tuh yang nantinya tuh bener-bener kayak yang sudah disadarkan sama Tuhan bahwa ya orang yang paling sempurna di dunia ini tuh nggak ada gitu. Jadi kayak bener-bener ya syukuri apa yang sudah Tuhan berikan saat ini, yaitu kamu gitu. Karena kan kamu basically flashback ke belakang kemarin banyak melakukan kesalahan sama dia gitu. Jadi kayak sama Tuhan itu orang ini ditegur, diperingatkan gitu, bahwa kamu harus mensyukuri pasangan kamu saat ini dan kamu bagaimana caranya untuk bisa mengembalikan keutuhan hubungan ini gitu. Dan terlihat sih memang kayaknya kamu juga terlalu banyak dibuat sedih sama ini orang. Tapi percaya sama saya gitu ya. Maksudnya bukan percaya sama saya, percaya itu sama Tuhan gitu ya. Tapi saya percaya gitu bahwa Tuhan pun sepertinya memberikan hidayah untuk dia. Bukan hidayah, tapi kayak semacam pencerahan sama dia gitu, bahwa apa yang dia lakukan saat ini tuh salah. Dan orang ini sejatinya ingin kembali kepada kamu, ingin memperbaiki kekurangan dia di masa lalu gitu. Karena dia merasa bahwa dia kurang bagus. Terus juga orang ini tuh banyak ngebuat kamu galau, banyak ngebuat kamu sedih. Bahkan orang ini perhatiannya juga sudah pudar gitu. Dia sadar akan hal itu. Dan orang ini berharap biar hubungan ini tuh bisa kembali lagi seperti dulu. Biar hubungan ini bisa setidaknya ya semakin lama kan umur semakin tua gitu. Apakah mungkin gitu semakin tua kita semakin kekanak-kanakan gitu. Yang jelas semakin tua kan semakin dewasa. Nah makanya gitu orang itu bener-bener mungkin ya baru tersadar diberikan suatu teguran sama Tuhan untuk diberikan kesempatan gitu. Nah ini loh saatnya untuk kamu intinya menebus semua kesalahan sama pasangan kamu di masa lalu. Dan kamu harus mewujudkan janji-janji yang sudah kamu omongkan sama dia gitu. Dan orang ini yang saya lihat kembali memang untuk memperbaiki sifat dia, menebus semua kesalahan dan menepati janji yang pernah dia perbuat. Itu yang saya lihat. Ya mungkin pada awalnya sih kamu juga nantinya akan merasa kaget gitu. Karena jika dipikir-pikir gitu, kayaknya gak mungkin nih orang gitu ya, sifatnya aja udah keras, wataknya aja sepertinya itu tidak bisa diubah gitu. Apakah mungkin gitu nih orang ini bener-bener intinya itu diberikan hidayah sama Tuhan, tapi
ya bagaimanapun juga apabila Tuhan sudah berkehendak gitu, kita sebagai manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa menjalankan apa yang sudah Tuhan skenario berikan. Jadi seperti itu. Apabila memang sudah Tuhan berkehendak orang ini untuk berubah gitu, ya bisa jadi orang ini sudah berubah gitu. Dan di sini kamu juga tidak boleh dendam sama dia gitu. Kamu harus legowo, kamu harus benar-benar intinya itu menerima dan menghargai bahwa ya orang ini ingin menebus semua kesalahan di masa lalu gitu loh, dan ingin memperbaikinya. Terus coba Clarissa lihat. Egg of Cup. Oke. Jika dilihat dari kartunya sih sepertinya kamu banyak dibuat sedih sama dia, kamu banyak dibuat galau sama dia. Ya bahkan ada keinginan untuk kamu ini lari meninggalkan dia karena sepertinya kamu sudah merasa tidak kuat lagi. Di sini terlihat dari kartunya. Cuman ya mungkin ya kayaknya, tapi kamu itu kayak seolah-olah itu masih terasa berat banget untuk melepas dia gitu. Yang artinya itu kayak semesta itu mengatakan terhadap kamu gitu, kayak seolah-olah kamu ini harus bertahan sama dia gitu, karena tidak lama lagi orang ini akan berubah dan ingin menebus semua kesalahan yang pernah dia lakukan terhadap kamu gitu. Dan disitulah yang kayak kamu itu tiba-tiba langsung memikirkan orang ini gitu, kayak ya mudah-mudahan gitu, kayak di dalam pikiran kamu itu langsung muncul kayak gini gitu. Ya mudah-mudahan apabila memang benar orang ini tuh bisa berubah dan ada keinginan mau merubah gitu, ya kamu sih, saya mencoba bertahan terlebih dahulu gitu sampai bener-bener ya nantinya orang ini tuh akan datang dengan sendiri dan meminta maaf sama kamu dan menebus semua kesalahan gitu. Dan setelah itu yang saya lihat apa yang akan terjadi gitu pada hubungan ini, ya setelah orang ini kan nantinya itu akan menghampiri kamu lagi dan menebus semua kesalahan. Ya setidaknya di dalam diri kamu itu merasa bangga gitu, karena ya begitu banyaknya lika-liku kehidupan yang intinya tuh yang sudah kamu lalui untuk bisa bertahan dengan dia gitu, sampai ya walaupun semuanya itu tidak langsung semuanya terwujud gitu langsung klop, ya semuanya kan harus ada proses gitu. Jadi kayak bener-bener setidaknya kamu dapat merasa bersyukur dan merasa bangga gitu, karena setidaknya ya jika dilihat gitu kayaknya nggak mungkin nih orang itu berubah, tapi ya entah kenapa gitu kayaknya Tuhan masih menyayangi kamu dan intinya itu masih mempertahankan dia, dan intinya itu masih ngebuat orang ini berubah gitu, yang artinya ya nantinya kamu akan banyak bersyukur sama Tuhan karena setelah kamu juga intinya kan kamu banyak berkorban sama dia, banyak merasakan kepahitan sama dia, bahkan banyak rasa kesedihan yang sudah dia buat di dalam diri kamu, tapi ya endingnya ini masih ending yang bagus gitu, karena orang ini kan mau berubah gitu. Terus juga di sini sih ya kamu akan mempertimbangkan lagi, karena yang saya lihat sepertinya orang ini tuh ingin mengajak kamu itu ke jenjang yang bener-bener lebih serius lagi gitu. Cuman ya di sini yang saya lihat kamu nantinya ini bener-bener nggak langsung menerima gitu ya, maksudnya itu menerima apa gitu, ya menerima lamaran dari dia terus tiba-tiba langsung merit langsung gimana, enggak sih. Yang saya lihat kamu pertimbangan terlebih dahulu, sembari kamu juga melihat gitu apakah nih orang berubahnya bener-bener nih gitu, bener-bener karena Tuhan bukan karena kamu gitu loh. Jadi sembari itu kamu juga intinya tuh mempelajari gitu loh seluk beluk tujuan orang ini tuh apa, kembali lagi sama kamu untuk menebus semua kesalahan atau cuma senang-senang gitu. Kamu nantinya akan mempertimbangkan itu. Terus
Coba Clarissa lihat juga untuk versi. Dari kartunya ya terlihat ya, sepertinya orang ini akan menunjukkan keseriusan dan menebus semua kesalahan yang pernah dia lakukan. Terlihat dari kartunya dia seorang yang benar-benar menyodorkan bunga, tapi nggak langsung memberikan semuanya untuk kamu. Yang artinya kan ya kayaknya orang ini juga pelan-pelan gitu, ingin berubah secara pelan-pelan. Dan intinya tuh kayak bener-bener ngebuat kamu itu bener-bener kayak merasa ya bahagia gitu, bahagia campur seneng, karena setidaknya orang ini masih ada itikat untuk berubah. Terus juga ya tapi mungkin di sini ada sisi keraguan dari kamu gitu. Keraguannya itu seperti apa sih gitu? Nih orang kenapa ya kok tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba kok baik sama saya, tiba-tiba ingin kembali sama saya, atau intinya tuh kayak seolah-olah itu hubungannya itu kayak balik lagi seperti awal kamu jadian gitu. Kamu kaget gitu. Kamu masih benar-benar mempertimbangkan gitu. Nah, maksud nih orang itu apa? Tujuan dia itu apa gitu? Kok tiba-tiba jadi berubah seperti ini gitu? Tapi ingat ya, karena yang saya lihat semata-mata orang ini ya seperti yang saya sebutkan tadi, ingin menebus semua kesalahan, ingin intinya itu bener-bener ya dia sadar gitu pernah melakukan kesalahan di masa lalu. Dan di kesempatan yang kedua ini gitu, dia ingin mewujudkan apa yang menjadi impian kamu, yaitu mungkin bisa bersatu dalam ikatan tali pernikahan. Cuman kan kamu jadi insecure gitu, artinya itu lebih hati-hati, karena ya kamu gak langsung percaya gitu, karena kamu sudah pernah dilukai sama ini orang gitu. Cuman ya nantinya orang itu sepertinya akan lebih meyakinkan kamu bahwa ya saya ini bener-bener gitu loh, kayak bener-bener intinya tuh di menebus kesalahan saya yang kedua ini bener-bener bukan main-main gitu. Terus juga di sini yang saya lihat di penebusan kesalahan dia yang kedua ini, yang saya lihat ya orang ini energi cinta dia tuh jauh lebih besar daripada kamu mencintai dia gitu. Jadi bisa dipastikan ya nantinya orang ini yang akan ngejar-ngejar kamu sendiri gitu. Ya walaupun kamu nggak langsung luluh hati kamu gitu, tapi setidaknya orang ini tuh akan terus menunjukkan sisi bahwa ya saya ini bener-bener itikat dari hati untuk menebus semua kesalahan gitu, tanpa intinya tuh mengharapkan kamu kembali atau bagaimana gitu. Yang jelas tujuan dia tuh untuk menebus kesalahan terlebih dahulu gitu. Baru setelah itu kamu sendiri yang bisa menyimpulkan apakah dia benar-benar berubah atau gimana. Walaupun di sini yang terlihat, walaupun ya di perubahan dia yang kedua ini juga begitu berat gitu, tapi orang ini menjalaninya benar-benar ingin menebus semua kesalahan itu dia rasakan tuh secara ikhlas. Jadi tanpa ada unsur paksaan dari siapapun, tanpa dorongan dari siapapun. Ya mungkin ini adalah murni seruan dari Tuhan gitu, benar-benar untuk ya apabila kamu ingin kedepannya itu berjalan mulus gitu, ya kamu mencoba minta maaf sama orang yang hatinya itu pernah kamu lukai gitu. Dan kamu juga harus mewujudkan gitu ya, apa janji-janji apa yang pernah kamu omongkan sama dia gitu. Dan itu kan kayak bener-bener cukup berat gitu bagi dia. Tapi bagaimanapun juga gitu, ya orang ini mau melakukan dengan penuh pengorbanan, yang artinya ya perjuangan dia tuh bener-bener bagus gitu. Terus Clarissa lihat dulu.
Terus di sini juga ada kartu clear your space yang artinya orang ini tuh tidak ingin bener-bener ngejalin hubungan tuh yang bener-bener kayak ngebuat kamu itu tambah ribet gitu. Jadi nantinya mungkin dulu gitu ya, kamu sering dikekang sama dia, sering dilarang ini itu gitu. Tapi di penebusan kesalahan dia yang kedua ini yang saya lihat, ya ininya orang ini memberikan kepercayaan gitu, memberikan kepercayaan terhadap diri kamu gitu. Dan kamu harus percaya sama dia dan kamu juga harus percaya sama dia gitu. Jadi intinya sama-sama saling percaya. Terus kemudian di sini ada kartu nature yang artinya ya benar gitu. Penebusan kesalahan dia yang kedua ini berjalan secara natural, yang artinya tanpa dia buat-buat, tanpa ada alasan untuk manipulatif, disuruh orang, atau mungkin ingin memanfaatkan kamu. Bukan, yang saya lihat ini berjalan mengalir senatural mungkin. Karena ya yang saya lihat gitu ya, mungkin orang ini sudah, hati dia sudah dibukakan sama Tuhan gitu, untuk ya apa yang kamu lakukan di masa lalu ini salah loh gitu. Makanya gitu kayaknya kamu seolah-olah mencoba hal apapun itu terasa sulit gitu. Dan jalan keluar salah satunya adalah ya kamu harus bisa menebus kesalahan yang pernah diperbuat sama orang yang pernah kamu sakiti. Itu yang membuat dia tersadar. Terus juga di sini ada kartu healthy lifestyle. Ya, pada saat itu orang ini kembali itu di saat kamu benar-benar yang kayak ingin menghealing diri kamu gitu. Kamu ingin sembuh dari masa lalu, kamu ingin sembuh dari rasa luka hati yang pernah dia tinggalkan gitu. Terus di sini juga ada kartu gentlest yang artinya ya kedepannya sih cinta kamu dengan dia ini akan semakin lama semakin baik gitu. Terlihat dari sisi perjuangan nih orang gitu. Karena yang saya lihat ya kayaknya nih orang itu memang di penebusan kesalahan dia yang kedua ini bukan main-main gitu. Jadi kayak bener-bener berdasarkan dari hati dia, berdasarkan dari keinginan dia, mungkin ya dia sudah dibukakan sama Tuhan. Terus juga di sini sih cuman gitu ya yang saya lihat ada hal atau penghalang besar buat kamu dan dia nantinya ini bener-bener bisa langsung bersatu. Alasannya sih sebenarnya simpel, cuma satu gitu. Ya, kamu belum yakin sama dia dan nantinya itu yang akan dituntut gitu ya, yang benar-benar dituntut untuk intinya apa ya gitu. Ya, diri dia ini dituntut nantinya untuk bisa lebih meyakinkan kamu gitu loh. Karena kan ya dia sudah melakukan kesalahan sama kamu dan tentunya kan kamu gak langsung yakin dan percaya sama dia. Wah, jangan-jangan nih orang cuma main-main aja penebusan dia gitu. Nah, jangan-jangan orang ini cuma bermain-main atau cuma bersenang-senang aja gitu. Kamu gak langsung percaya. Dan nantinya gitu, orang inilah yang benar-benar dituntut untuk bagaimana orang ini bisa ngebuat kamu jadi bisa percaya lagi sama dia. Jadi seperti itu. Oke, dan sekarang coba Clarissa lanjut untuk teman-teman yang memilih kartu selanjutnya, yaitu kartu nomor 3. Beri waktu Clarissa sejenak untuk Clarissa membuka energi. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu apa yang dia inginkan pada hubungan ini. Kalau di sini sih terlihat sepertinya orang ini banyak mempermainkan hati kamu, banyak intinya energinya hampir sama seperti nomor 2 tetapi berbeda. Kalau di sini yang ketiga ini lebih parah gitu. Karena orang ini benar-benar meninggalkan bekas luka yang begitu dalam sama kamu. Sampai ya kamu merasa bahwa diri kamu itu terjabik-jabik atas sikap dan tingkah dia yang sudah dia lakukan terhadap kamu. Terus juga di sini yang saya lihat ya kayaknya apa sebenarnya yang dia harapkan pada hubungan ini ya. Kalau kamu sepertinya sudah berharap besar sama ini orang, tapi ya sepertinya orang yang benar-benar kamu ajak serius ini pada saat itu memang benar-benar kayak benar-benar mempermainkan kamu, nggak bisa diajak serius, diajak untuk bahkan energinya tuh lebih banyak seenak dia sendiri, membesarkan ego dia, bahkan yang kayak membuat kamu itu seolah-olah benar-benar merasa muak sama dia gitu. Karena ya kenapa nih orang kok semakin lama, semakin umur semakin bertambah tapi tidak bisa dewasa, tidak bisa
memahami bagaimana perasaan kamu, bagaimana keinginan kamu, kok malah justru semakin lama meninggalkan bekas luka yang begitu dalam sama kamu gitu. Dan saat ini pun yang saya lihat kamu juga sepertinya sudah merasa benar-benar muak sama tingkah dia. Dan apa sih yang diharapkan pada hubungan ini? Dan untuk saat ini yang saya lihat harapan dia yaitu sepertinya mungkin energinya masih belum terlihat gitu. Tapi kayaknya dalam waktu dekat orang ini tuh akan kembali sama kamu gitu. Meminta maaf sama kamu karena dia telah menyakiti kamu gitu. Intinya dia menjadi orang yang gagal gitu, nggak bisa membahagiakan kamu, nggak bisa membuat kamu seneng, nggak bisa membuat kamu happy gitu. Jadi kayak bener-bener intinya orang ini ya hampir sama gitu, ingin menebus semua kesalahan. Tapi untuk orang yang nomor 3 ini, luka yang dia tinggalkan itu parah banget gitu. Sampai bener-bener kamu depresi berat gitu. Bahkan yang saya lihat gitu ya, sampai kamu itu intinya tuh nggak sadar akan kesehatan diri kamu sendiri, nggak sadar akan maksudnya itu penampilan diri kamu sendiri, karena ya begitu berat ujian yang intinya tuh begitu berat gitu ya, bekas luka yang dia tinggalkan kepada diri kamu gitu. Jadi benar-benar kamu merasakan depresi gitu, benar-benar merasakan muak, ininya sudah jenuh, sudah lelah gitu sama yang namanya orang ini gitu. Karena ya kamu sudah berjuang baik, kamu sudah menunjukkan kebaikan kamu sama dia gitu. Tapi nih kenapa gitu, orang ini kok malah sepertinya nggak bisa gitu diajak serius, kok malah main-main gitu loh. Kayak merasa kamu dipermainkan, bahwa hubungan ini tuh bagaikan monopoli permainan gitu. Jadi kayak bener-bener ya sudah gitu, apa yang dia inginkan kamu berusaha mengikuti dia. Tapi ketika kamu berharap dia bisa ngikutin kamu gitu, orang ini nggak bisa gitu. Yang artinya kan dia bener-bener seenak dia sendiri. Dia menuntut kamu untuk bisa mengikuti kemauan dia, tapi di saat giliran kamu untuk dia bisa mengikuti kemauan kamu gitu, dia nggak mau. Kan terlihat gitu ego dia begitu besar. Terus juga saat ini yang saya lihat kamu bener-bener merasa sudah marah besar sama dia, kamu merasa enek, kamu merasa muak gitu. Dan yang saya lihat orang ini energinya akan kembali sama kamu, ya ingin intinya itu menjelaskan dan memperbaiki, meluruskan segala kesalahan yang dia perbuat. Tapi yang saya lihat di sini energinya tuh justru kamu sudah benar-benar merasa jenuh, merasa lelah atas ya sikap dia terhadap kamu gitu. Terus juga sepertinya kamu sudah benar-benar nantinya ya kayaknya tidak mau menerima maaf sama dia gitu. Ya karena kamu sudah merasa cukup kesal gitu. Kenapa minta maaf itu kok baru sekarang gitu? Lawang nyakitinya kamu itu sudah lama gitu. Karena yang saya lihat ya basically orang ini tuh bersenang-senang dengan orang lain, dan setelah orang ini dipermainkan sama orang baru dia gitu, orang ini berusaha meminta maaf dan minta kembali sama kamu, menyadari kesalahan dia gitu. Dan kamu sebagai orang yang saya lihat di sini ya maaf gitu, untuk saya bisa menerima kehadiran kamu kembali gitu. Karena tidak semudah itu membalut atau memperbaiki hati yang intinya itu sudah rusak gitu. Bisa kembali tapi juga tidak sempurna, bagaikan gelas yang pecah kemudian disambung lagi gitu. Tentunya kan masih kelihatan tuh retak-retaknya. Dan walaupun dipaksa pun bagaimana gitu, kamu itu tipe orang yang benar-benar ketika kamu sudah merasa dikecewakan, ketika kamu sudah merasa jenuh gitu, ya sudah gitu intinya, sudah benar-benar merasa lelah gitu ya. Walaupun dulunya gitu yang saya lihat cinta kamu sama dia begitu besar, tapi begitu kamu dikecewakan, no gitu, maaf, saya sudah capek, saya sudah merasa muak atas tingkah laku kamu, atas tingkah laku yang sudah kamu perbuat sendiri gitu. Terus coba Clarissa lihat kartunya, terlihat ada kartu The Hangman.
Di sini terlihat dari kartunya, sepertinya kamu merasa bahwa kayak cinta dan hubungan kamu sama dia itu dibawa ke dalam lembah ketidakjelasan. Yang artinya kamu sepertinya merasa bahwa kayak kamu jadian sama dia, tapi kamu merasa tidak mendapatkan kepastian. Hubungan ini mau dibawa kemana, keinginan dia seperti apa, harapan dia seperti apa. Lebih ke kayak ngegantung gitu. Terus juga di sini yang saya lihat, padahal kamu di sini sudah bener-bener itu ngikuti, ngikuti apa sih gitu, yang ngikuti komitmen yang bener-bener sudah kalian buat gitu, komitmen yang bener-bener intinya kan orang itu buat komitmen sama kamu dan harapan orang ini tuh bisa kita berdua ini bisa menjalani komitmen tersebut. Di sini yang saya lihat kamu bisa, tapi dia tidak bisa gitu. Dan setelah dia pergi meninggalkan kamu dengan seenaknya, tiba-tiba orang ini akan hadir kembali ke dalam kehidupan kamu. Ingin memperjuangkan hubungan kembali, ingin menebus semua kesalahan yang pernah terjadi. Tapi apa gitu, kamu hanya tersenyum melihat dia. Ya karena kamu merasa gitu, mana mungkin gitu, nih orang bisa benar-benar berubah gitu. Apabila kamu berubah, saya sudah lelah gitu loh. Kemana aja kamu selama ini gitu. Di saat hati saya sudah benar-benar pecah, sudah benar-benar hancur, kok dengan seenak lidah kamu sendiri kamu ingin mengatakan meminta maaf dan menebus semua kesalahan gitu. Karena yang saya lihat kamu itu tipe orang yang ya memang cinta kamu begitu besar, energi cinta kamu itu benar-benar begitu besar, begitu membara-bara. Tapi ketika kamu sudah merasa dikecewakan gitu, ya maaf ya kalau misalnya kamu meminta izin untuk menerima kamu kembali gitu. Karena kamu sudah capek, kamu sudah jenuh gitu. Terus juga di sini dari kartunya memang sih sebelumnya kamu itu terlihat kamu itu tipe orang yang berhati besar, kamu itu tipe orang yang bersabar. Tapi namanya setiap orang, manusia juga ada sisi kelemahannya. Nggak ada manusia itu yang sempurna. Semata-mata kesempurnaan itu hanyalah milik Tuhan, milik Allah gitu. Cuman ya namanya orang kan apabila titik kesabaran dia sudah habis gitu, ya maka kamu akan berubah menjadi seseorang yang tabiatnya beda gitu. Apabila kamu sudah benar-benar dikecewakan, karena ya mungkin basically kesabaran kamu sudah habis kali ya. Kamu sudah intinya sudah memaafkan dia tuh beribu-ribu kali, tapi kenapa gitu energi orang ini tuh tetap nggak ada perubahannya, nggak ada itikat untuk memperbaiki. Justru malah setelah orang ini pergi meninggalkan kamu dan lari bersama orang baru, dan ternyata dia dikecewakan dengan mudahnya, dengan enaknya, dengan entengnya orang ini meminta kembali sama kamu. Dan tentunya maaf, tiket kesabaran saya ini sudah habis gitu. Jadi nggak ada lagi poin yang harus dijelaskan, nggak ada lagi poin yang harus diomongkan. Ya jalan salah satunya ya sudah gitu, kamu kembali saja gitu. Padahal kamu pada intinya itu bukan tipe orang yang seperti itu. Mungkin ya karena ada prinsip juga gitu. Orang jahat itu terbentuk dari orang baik yang pernah disakiti. Jadi seperti itu. Terus kita lihat juga untuk yang ini. Oh maaf Sheki. Ya kayaknya sih memang sudah kelihatan bahwa sepertinya orang ini energinya tuh ingin ngajak balik kamu lagi. Tapi di sisi lain sepertinya hati kamu sudah benar-benar udah merasa capek, sudah merasa luka kamu ini sudah banyak gitu. Dan ngapain sih kamu harus kembali gitu loh. Karena yang saya lihat kamu sudah bahagia dengan kehidupan kamu saat ini, walaupun tanpa ada dia. Karena ya percuma juga gitu. Di saat dulu dengan adanya dia, ya kamu malah merasa gak bahagia. Justru malah saat ini sepertinya kamu merasakan kebebasan. Dan yang saya lihat sepertinya orang ini tuh seolah-olah itu ingin berjuang lagi, benar-benar terlihat layak di hadapan kamu bahwa saya ini masih patut untuk menjadi pertimbangan di dalam hidup kamu. Tapi posisinya yang saya lihat kamu sudah benar-benar merasa capek, muak dan enak sama dia gitu. Yang artinya ya sudah gitu. Ini kan kamu buat sendiri.
Aku berubah seperti ini juga karena kamu. Jadi intinya ya sudah gitu. Tidak ada hal lain yang perlu dijelaskan. Intinya ya saya sudah cukup bahagia dengan keadaan diri saya yang saat ini. Dan tentunya di sini terlihat ya, ini tuh membuat dia itu cukup sedih karena ya sejatinya orang ini ingin menebus semua kesalahan, tapi ternyata ya tiket kesabaran kamu itu sudah habis. Yang artinya kamu sudah tidak menerima lagi segala bentuk penebusan kesalahan dari dia gitu. Dan orang ini kedepannya tuh mikir, apa ya yang harus saya lakukan biar saya ini bisa benar-benar balik dengan kamu gitu. Dan yang saya lihat dia mencoba beberapa cara, mencoba beberapa solusi yang terbaik dia gunakan. Cuman ya mungkin basically kamu sudah merasa tersakiti kali ya. Kamu sudah benar-benar merasa jenuh. Ya apabila dia balik lagi ya mungkin kamu hanya tersenyum gitu. Ya maaf lagi gitu. Karena ya kamu tidak ingin dilukai lagi yang kedua kalinya gitu. Dan kamu lebih berpikir ya sudah gitu, dia mungkin memang bukan jodoh, ya mungkin saya akan dipertemukan dengan orang yang lebih baik daripada dia gitu. Karena saya mendapatkan energinya di sini. Kamu itu tipe orang yang intinya tidak suka berpikir terlalu panjang ya. Kamu itu orangnya galauan, kamu itu orangnya sedian gitu. Tapi benar-benar apabila maksudnya itu rasa kegalauan kamu sudah habis, rasa air mata kamu sudah habis, ya sudahlah gitu. Intinya mungkin ini adalah garis Tuhan yang memang membuat saya ini lebih bisa bersabar lagi, lebih besar gitu. Dan saya percaya kok gitu, pada nantinya mungkin akan ada orang yang mau tulus sama saya, yang mau memberikan hati dia untuk saya gitu. Terus coba saya lihat juga untuk orakelnya. Crystal and Clear Intention, ada kartu Fish, Sensitivity, dari energinya sih sama ya. Sepertinya kamu sudah merasa bebas, kamu sudah merasakan suatu kebahagiaan baru di kehidupan kamu yang saat ini daripada pada saat kamu menjalin hubungan dengan dia. Karena kamu merasa sepertinya dulu banyak beban, banyak hal yang intinya itu harus banyak kamu lakukan tapi tertunda gara-gara ya dibuat ribet sama dia gitu. Dan di sini yang saya lihat untuk kedepannya gitu ya, kami itu berharap biar intinya itu bisa dipertemukan dengan seseorang yang jauh lebih baik daripada dia gitu. Ya walaupun basically orang ini tuh akan tetap gitu, intinya tuh ingin ngejar-ngejar kamu, ingin meminta maaf, ingin menebus semua kesalahan. Tapi bagaimanapun juga tiket kesabaran kamu sudah habis, yang artinya ya sudah gitu, kamu serahkan aja semuanya pada Tuhan gitu. Karena ya kalau memaafkan sih sudah memaafkan gitu, tapi kalau misalnya dia ngajak balik untuk kamu kembali gitu, ya maaf gitu. Karena ya hati saya ini sudah remuk gitu atas tingkah dan ulah yang sudah kamu perbuat sama dia gitu. Terus juga di sini ada kartu You Are Safe, yang artinya ya mungkin gitu ya, yang saya lihat cepat atau lambat ya mungkin karena kamu juga basically kamu juga mampu bersabar, kamu juga intinya sudah benar-benar bisa melewati tahapan dan ujian. Kamu nantinya itu malah justru yang saya lihat ya, orang yang menebus kesalahan ini justru orang lain, yang artinya kamu nantinya akan digantikan sama seseorang yang jauh lebih bagus, lebih layak untuk diperjuangkan, lebih layak untuk kamu dapatkan daripada ini orang gitu. Dan orang ini yang saya lihat akan capek-capek sendiri kok ngejar-ngejar kamu, karena ya kamu berhasil menunjukkan gitu, kamu bisa bahagia dengan pasangan baru kamu daripada sama dia gitu. Oke, terima kasih ya buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kalian semuanya dapat memahami apa yang sudah saya informasikan. Dan buat teman-teman semuanya yang ingin gabung di personal reading, silahkan. Kalian bisa lihat semua keterangannya, langkah-langkahnya, cara-caranya ada di bawah link deskripsi video ini. Dan buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Tarot Trading Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika Clarissa mengupload video terbaru, kalianlah yang menjadi orang yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tema yang berbeda. Dadah, terima kasih ya buat teman-teman semuanya.